Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah untuk hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam PJJ dan sekaligus untuk simulasi atau latihan PTM dengan materi Munakahat Jilid 2, yaitu tentang talak. Anak-anak sekalian yang saya cintai, kemarin kita sudah membahas tentang munakahat, syarat, rukun, dan lain sebagainya. Untuk hari ini kita membahas tentang talak. Pengertian dan hukum talak menurut bahasa, talak itu mempunyai arti melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Asal dari hukum talak itu adalah makruh, sebab merupakan perbuatan yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang artinya perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hal talak, hal-hal yang harus dipenuhi dalam talak atau rukun talak, yaitu yang menjatuhkan talak adalah suami. Syarat dari suami adalah baligh, berakal, dan atas kehendak sendiri. Yang dijatuhi talak adalah istrinya sendiri. Ucapan talak baik dengan cara yang sharih atau tegas maupun dengan cara kinayah atau dengan cara sindiran. Yang dimaksud dengan cara yang jelas, tegas itu misalnya saya talak engkau atau saya cerai engkau. Ucapan talak dengan cara yang jelas ini, tegas ini atau sharih tidak memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara yang jelas tegas, maka jatuhlah talaknya walaupun tidak berniat untuk mentalaknya. Sedangkan cara kinayah di sini dicontohkan, misalnya pulanglah engkau pada orang tuamu, atau kawinlah engkau dengan orang lain, saya sudah tidak butuh lagi kepadamu. Ucapan talak yang seperti ini memerlukan niat. Jadi kalau suami mentalak istrinya dengan cara kinayah, padahal sebenarnya talak itu nantinya tidak jatuh atau tidak sah. Baik, lafaz atau lafal dan bilangan talak. Lafal dari talak itu dapat diucapkan ataupun dituliskan dengan kata-kata yang jelas atau dengan kata-kata sindiran. Adapun bilangannya maksimal 3 kali. Talak 1 dan 2 masih boleh untuk rujuk atau kembali lagi sebelum habis masa iddahnya. Dan apabila masa iddahnya telah habis, maka harus dengan akad nikah lagi atau akad nikah yang baru. Pada talak 3, suami tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah lagi sebelum istrinya itu nikah dengan laki-laki lain dan sudah digauli serta telah ditalak oleh suaminya yang kedua tersebut.
Kemudian macam-macam talak. Talak itu ada talak raj'i, itu talak di mana suami boleh rujuk atau kembali tanpa harus dengan akad nikah lagi. Talak raj'i atau talak raj'i ini dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk pertama kalinya atau kedua kalinya, dan suami boleh rujuk kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. Kemudian ada talak bain. Talak bain dibagi menjadi dua macam, yaitu talak bain sughra dan talak bain kubro. Nah, nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian macam-macam sebab dari talak. Itu bisa karena ada ila, ada li'an, ada zihar, ada khulu, dan fasah. Nanti bisa dibaca lebih mendalam di diktat saya. Dan juga ada pengasuhan anak. Ini ketika orang tuanya berpisah, ini siapa yang lebih berhak untuk mendidik anaknya. Nah, di sini jika suami istri bercerai, maka yang lebih berhak mengasuh anaknya yaitu ketika masih kecil anaknya adalah ibunya dan biaya tanggungan ayahnya. Nah, apabila si ibu telah menikah lagi, maka hak mengasuh anak adalah ayahnya. Kemudian ada iddah. Secara bahasa, iddah berarti ketentuan. Menurut istilah, iddah ialah masa menunggu bagi seorang wanita yang sudah dicerai suaminya sebelum ia menikah dengan laki-laki lain. Masa iddah itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada bekas suaminya apakah dia akan rujuk atau tidak. Ini lamanya masa iddah. Ini apabila wanita yang sedang hamil, masa iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Apabila wanita yang tidak hamil sedang ia ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Sedangkan wanita yang dicerai suaminya sedang ia dalam keadaan haid, maka masa iddahnya 3 kali quru atau suci. Wanita yang tidak haid atau belum haid, masa iddahnya selama 3 bulan. Sedangkan bagi wanita yang dicerai sebelum dicampuri oleh suaminya, maka baginya tidak ada masa iddah. Nah, ini hak-hak perempuan dalam masa iddah atau ketika dicerai oleh suaminya. Bagi perempuan yang taat dalam iddah raj'iyah atau masih dalam keadaan bisa kembali atau rujuk, perempuan tersebut berhak mendapat dari suaminya yang mentalaknya, yaitu berupa tempat tinggal, pakaian, uang belanja. Sedangkan bagi wanita yang durhaka atau tidak taat kepada suaminya, dia tidak berhak menerima apapun. Wanita dalam iddah bain atau iddah talak 3 itu hanya berhak atas tempat tinggal saja. Wanita dalam iddah wafat tidak mempunyai hak apapun, akan tetapi mereka dan anak-anaknya berhak untuk mendapatkan harta waris atau harta pusaka dari suaminya. Kemudian ada rujuk. Nah,
Rujuk artinya kembali. Maksudnya ialah kembalinya suami istri pada ikatan perkawinan setelah terjadi talak raj'i dan masih dalam masa iddah. Dasar hukumnya ini sudah cukup jelas, yang artinya dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki untuk rujuk, untuk kembali lagi. Ini hukum dari rujuk, itu mubah, bisa menjadi haram apabila si istri dirugikan serta lebih menderita dibandingkan sebelum rujuk. Bisa makruh itu bila diketahui meneruskan perceraian lebih bermanfaat. Sunnah bila diketahui rujuk lebih bermanfaat dibanding meneruskan perceraian. Wajib ini khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu. Ini saya ambil dari buku paket kelas 12. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami, dimengerti, dan nanti kalau ada pertanyaan bisa di lain kesempatan, lain waktu. Dari saya cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.